Charlie Wade, Capture 13. Keluar dari Wilson Group, Claire begitu bersemangat. Besok neneknya akan mengumumkan secara resmi posisi barunya, dan dia akhirnya bisa berdiri dengan bangga. Membayangkan hal ini dia menatap Charlie. Charlie, terima kasih banyak ya. Jika kamu tidak mendukungku, aku tidak akan berani mengambil tugas ini. Charlie tersenyum dan berkata, istriku, kamu pantas mendapatkannya. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, ngomong-ngomong istriku, apakah kamu ingin merayakan kejadian besar dan membahagiakan ini? Claire mengangguk, bagaimana cara kita merayakannya? Charlie tersenyum dan berkata, kebetulan ulang tahun pernikahan kita yang ketiga sudah dekat, mengapa kita tidak merayakannya berdua? Aku akan mempersiapkannya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Claire bertanya keheranan, apakah kamu mau memberiku kejutan? Ya, Charlie mengangguk, kau ingin memberikan kejutan untukmu. Claire tersanjung di hatinya dan berkata, kalau begitu aku tidak akan berkata apa-apa Elgi. Charlie berkata, tidak usah bertanya, tunggu saja waktunya. Mempersiapkan ulang tahun pernikahan khusus untuk istrinya, Charlie memikirkan beberapa rencana. Kompensasi menjadi perhatian utama Charlie. Lagi pula, dulu dia miskin dan tidak punya uang untuk memberi istrinya hadiah. Bahkan dia tidak mengadakan pernikahan resmi untuk istrinya. Sekarang setelah memiliki uang, dia harus memberikan kompensasi yang layak. Memisahkan diri dari istrinya, Charlie mendatangi sebuah toko perhiasan bernama Emerald Court di pusat kota Aurus Hill. Emerald Court adalah toko perhiasan lokal yang paling terkenal. Tersedia segalanya, emas, platinum, berlian, giok dan zamrud. Charlie ingin membelikan istrinya hadiah terlebih dahulu, lalu mencari hotel terbaik untuk memesan ruang acara pernikahan yang tertunda. Setelah datang ke Emerald Court, staf toko tidak begitu memperhatikannya saat mereka melihatnya. Charlie hanya mengenakan sepatu Adidas 4 garis. Charlie melihat-lihat seisi toko dan jatuh cinta dengan zamrud yang tersimpan di etalase kaca. Bahan kalung ini adalah batu giok es sempurna, sangat indah dan elegan, sesuai dengan temperamen Claire. Charlie melihat harganya, 13 juta, murah baginya. Dia memanggil seorang pramuniaga dan berkata, halo, tolong ambil kalung ini dan aku akan melihatnya. Pramuniaga melirik Charlie dan berkata, kuncinya tidak saya pegang, itu ada di tangan manajer kami. Lalu dia menggunakan walkie-talkie untuk mengatakan, manajer Wang, seseorang ingin melihat harta karun toko kita. Tak lama seorang wanita yang sangat mempesona berlari dengan penuh semangat, namanya Wang Yan, dan dia adalah manajer penjualan di toko ini. Tamu terhormat mana yang ingin melihat harta karun toko kita? Penjual itu menunjuk ke arah Charlie dan berkata, manajer Wang, ini dia pria terhormat itu. Apa? Melihat Charlie, Wang Yan merasa jijik seakan telah menelan lalat. Bagaimana bisa pecundang semacam ini sanggup membayar harga harta karun toko perhiasan ini? Dia lalu berkata kepada pramuniaga pria, hei Yil, apa kamu membuat lelucon? Pria pramuniaga itu berkata, tidak, dia benar-benar ingin melihatnya. Wang Yan memarahi, bisakah pecundang ini membeli benda berharga toko kita? Apakah kamu buta? Jika buta, bicara saja. Keluar dari sini, jangan membuat saya marah. Wang Yan bangga dia bisa menilai orang lain dengan sangat akurat. Dia bisa menerka secara sekilas orang seperti apa dan memiliki daya beli seperti apa. Oleh karena itu, dia juga bisa menilai Charlie hanyalah orang miskin dan bajingan bau. Benda berharga itu seharga 13 juta yuan. Bahkan kalung biasa dengan harga 1.300 yuan, tidak sanggup dibelinya. Ini hanya buang-buang waktu saja. Pramuniaga pria itu dimarahi dan tidak berani menjawab. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, pintu toko ini dibuka karena ingin berbisnis kan? Saya ingin melihat kalung ini, lalu apa? Wang Yan mencibir, kami membuka pintu untuk berbisnis, tetapi tidak berbisnis dengan orang-orang gila. Jika kamu tidak mampu membeli, jangan datang dan bersenang-senang di sini. Charlie mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu melihat dan menganggap saya tidak mampu membelinya? Haha, Wang Yan tertawa menghina, potongan batu giok harganya puluhan juta. Bagaimana kamu membelinya? Saya tahu. Bukankah kamu hanya ingin saya memotret dan mengunggahnya ke Instagram?
Wang Yan melipat tangannya di dada saat mengatakan itu. Begitu arogan dan menghina. Mendengar batu giok ini bernilai puluhan juta yuan, beberapa pengunjung toko di sekitarnya menunjuk dan berkata dengan jijik. Benar-benar tidak tahu malu, tidak mampu membeli, hanya berpura-pura melihatnya. Benar, sepertinya pria ini tidak berkaca. Bagaimana layak mendapatkan batu giok berkualitas tinggi seperti itu? Sudah kubilang, banyak orang seperti itu akhir-akhir ini. Charlie melirik Wang Yan di konter, dan mengamati pihak lain ikut mencibir dirinya dengan wajah menghina. Dia sudah memutuskan untuk memberi pelajaran pada manajer penjualan busuk ini. Charlie mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Stephen Thompson. Datanglah ke Emerald Court dan siapkan uang tunai 13 juta yuan untukku. Saya tunggu 10 menit. Tidak masalah, Tuan Muda, saya akan segera tiba di sana. Wang Yan melengkungkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Pandai sekali berakting, kamu memiliki 13 juta uang tunai. Saya belum pernah melihat uang tunai sebanyak itu dalam hidup saya. Saya harap kamu bisa membuka mata saya hari ini. Kamu tidak tahu, butuh janji dengan bank terlebih dahulu untuk urusan lebih dari belasan juta uang tunai. Hahaha, kamu lucu sekali. Charlie mengangguk dan berkata, karena kamu belum pernah melihat banyak uang, kamu akan melihatnya sebentar lagi. Semua orang di sekitar langsung bergunjing. Kemiskinan tidak jadi masalah, asal jangan menjadi sombong. Haha, sekilas pria ini tidak melihat seperti orang kaya. Dia masih harus membayar 13 juta. Jika dia bisa menunjukkan 300.000 saja, aku akan memanggilnya ayah. Aku hanya ingin melihat seperti apa uang 13 juta itu. Mendengar bahwa semua orang membela dirinya, Wang Yan tidak bisa menahan senyum. Dia belum pernah melihat uang tunai akhir-akhir ini. Dia ingin melihat bagaimana hantu malang itu berakhir di sini. Beberapa menit kemudian beberapa Rolls-Royce tiba-tiba di depan pintu Emerald Court. 8 pengawal dengan setelan hitam keluar dari 2 Rolls-Royce di depan. Mereka menenteng koper hitam, otot-otot mereka tegang, tidak ada senyuman di wajah mereka. Tubuh mereka tegap dengan aura membunuh. Suasana di sekitarnya menjadi sedikit bermartabat. Adegan ini menggemparkan seluruh toko Emerald Court. Dari mana pria-pria besar dengan penuh karisma ini berasal? Bersambung, lanjut Capture 14. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu kami lebih berkembang lagi. Jika kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like-nya ya. Terima kasih.